Legenda Ular Daung. Di Bengkulu, tinggallah sebuah keluarga kecil. Sang ibu yang selalu bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Ada si bungsu yang selalu membantu dan kedua kakaknya yang lebih senang bersantai ria. Suatu ketika, keluarga kecil ini ditimpa musibah. Sang ibu didera penyakit parah. Kata tabib, ramuan obatnya memerlukan bara gaib dari puncak gunung. Tetapi di puncak gunung itu terdapat ular yang menjaganya. Karena waktu yang pendek dan kedua kakaknya tidak mau dimangsa ular, si bungsu mengambil keputusan dengan mantap untuk mengambil bara tersebut. Si bungsu pun pergi sendirian menuju puncak gunung. Karena lelah, ia beristirahat dan merebahkan badannya di batang kayu besar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara berisik serta gerakan dari batang pohon tempatnya bersandar. Ternyata itu badan ular daung. Ular daung menanyakan kepada si bungsu tujuan dia kemari. Si bungsu menjelaskan bahwa dia ingin mengambil bara api untuk menyembuhkan ibunya. Ular daung pun mau mengambilkan bara itu untuk si bungsu. Ular daung masuk ke dasar kawah. Tak lama, ia keluar dengan membawa bara api itu di ekornya. Ia lalu mengajukan syarat atas bara api itu agar si bungsu mau menikah dengannya. Si bungsu tidak ada pilihan lain. Dia berjanji kepada ular daung akan kembali setelah ibunya sembuh. Ular daung memandang kepergian si bungsu dengan bahagia dan benar-benar berharap si bungsu menepati janjinya. Sesampainya di rumah, tabib mengobati sang ibu. Setelah ibunya kembali sehat, si bungsu menceritakan pertemuannya dengan ular daung. Ia juga bercerita jika ia akan menikahi ular itu jika sang ibu sembuh. Setelah ibunya benar-benar sehat, si bungsu pun kembali lagi ke puncak gunung untuk menemui ular daung. Ketika sampai di puncak, si bungsu tidak menemukan siapapun. Keheningan membuat ia takut jika ternyata dia akan dimangsa oleh ular daung. Tiba-tiba ada pemuda tampan yang datang, bukan ular daung. Ternyata dia Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang dikutuk pamannya karena perebutan tahta. Dia kembali menjadi manusia ketika malam dan bulan purnama. Kedua kakak si bungsu penasaran akan ceritanya. Apakah benar-benar si bungsu menikahi ular? Maka mereka pergi ke puncak gunung untuk melihat keadaan si bungsu. Kedua kakak si bungsu terkejut. Bukannya ular yang bersama si bungsu, tetapi malah pemuda tampan. Mereka mengira si bungsu berbohong. Kemudian mereka pun pergi menuju gua ular daung. Saat berada di dalam gua, mereka menemukan sisik ular. Kedua kakak si bungsu berpikir jika pemuda itu adalah jelmaan ular. Tanpa berpikir panjang, dibakarnya sisik ular tersebut agar pernikahannya dengan si bungsu menjadi batal. Saat kembali, pangeran terkejut karena kulit ularnya telah terbakar. Pangeran malah bergembira karena kutukannya sudah hilang. Kedua kakak si bungsu pun kecewa karena usaha mereka gagal.
Semenjak kutukan itu hilang, pangeran kembali ke istana. Pangeran menikah dengan si bungsu dan membawa serta sang ibu ke istana. Kedua kakak si bungsu tidak mau ikut karena mereka terlalu malu atas perbuatannya.